Alhamdulillahirabbil alamin. Insyaallah kita akan lanjutkan kembali pembahasan kitab Shalatul Mu'min. Al-Mabhatsu Tsani, anwa'un najasati wa wujubu tathhiriha aw zawaliha. An-najasatu hiya al-qadharatu allati yajibu 'alal muslimi an yatanazzaha 'anha wa yaghsila ma asabahu minha. Qala Allah Ta'ala wa thiyabaka fatahhir. Wa qala subhanahu wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adzam fa'tazilun nisaa fil mahid wa la taqrabuhunna hatta yatahun fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Nah, sampai situ dulu. Bab 2, macam najis dan kewajiban menyucikannya. Najis adalah kotoran yang harus dibersihkan dan dicuci pada bagian yang terkena olehnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Muddatsir ayat 4 yang artinya, dan pakaianmu bersihkanlah. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 222 yang artinya, mereka bertanya kepadamu tentang haid. Katakanlah, haid itu adalah suatu kotoran. Oleh sebab itu, hendaklah kalian menjauhkan diri dari wanita pada waktu haid, dan janganlah kalian mendekati mereka sebelum mereka suci. Apabila mereka telah bersuci, maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepada kalian. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang menyucikan diri. 6. Penjelasan singkat. Najis itu artinya kotoran yang kita wajib untuk menghilangkannya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa thiyabaka fatahhir, dan pakaianmu sucikanlah. Ini dijadikan dalil oleh penulis tentang kewajiban untuk menyucikan diri dari najis. Dibawakan juga surat Al-Baqarah ayat 222 yang merupakan contoh najis, yaitu darah haid. Allah mengatakan qul huwa adza. Darah haid itu adalah kotoran. Maka tidak boleh mencampuri wanita yang sedang haid, karena darah haid itu adalah najis. Catatan sedikit saja. Tadi saya mengatakan kalau diterjemahkan di situ, apabila mereka suci maka campurilah. Ini terjemahan yang kurang, karena nanti kalau disalahpahami orang mengira kalau istri sudah berhenti darah haid bisa langsung dicampuri. Yang benar Allah mengatakan fa idza tatahharna. Tatahharo bukan sekedar tohuro. Allah mengatakan bila mereka telah bersuci secara sengaja. Artinya tidak boleh kita mencampuri istri sebelum dia bersuci. Bersuci di sini maksudnya apa? Mandi. Nah, catatan, meskipun ini sebenarnya tidak masuk dalam bab najis ya, saya berikan catatan cepat saja. Menyetubuhi istri waktu haid dosa besar. Siapa yang menyetubuhi istrinya waktu haid, maka dia wajib bertaubat dan menyesal. Nggak boleh ketawa-ketawa kalau menceritakannya itu, ya, atau sudah terlanjur gitu, itu harus ada penyesalan. Kemudian ada khilaf di antara para ulama apakah harus bayar kafarat atau tidak. Saya pribadi lebih condong pendapat yang mengatakan ada kafarat. Dan kafarat ini berdasarkan riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, bahwa Nabi SAW ditanya fil ladzi ya'ti imra'atahu wa hiya haid, tentang orang yang menyetubuhi istrinya waktu istrinya sedang haid. Maka Nabi bersabda, yatasaddaqu bidinarin au nisfi dinar. Maka dia bersedekah dengan 1 dinar atau setengah dinar. Ada khilaf di antara para ulama, ada yang mengatakan terserah, boleh milih setengah, boleh milih 1 dinar. Saya pribadi lebih condong pendapat begini.
Kalau istrinya disetubuhi, waktu istrinya sudah habis darahnya tapi belum mandi, maka ini setengah dinar. Tapi kalau darahnya masih ada, baru 1 dinar. Ya. 1 dinar itu berapa? Jawabannya 4,25 gram emas. Nah, 1 gram emas 24 karat berapa? Anggaplah 800.000. 800.000 dikali 4,25, ya anggap aja 3.500.000. Itu yang harus antum sedekahkan kepada fakir miskin kalau menyetubuhi istri waktu sedang haid dan masih berdarah-darah. Kalau darahnya sudah hilang tapi dia belum mandi, maka setengahnya berarti 1.750.000-an. Hitung sendiri ya. Nah, maaf tadi saya tidak memberi kesempatan teman-teman untuk menulis karena memang bukan babnya. Ya, ini cuman bab nyelip saja. Ya, bab aslinya bab najis, bukan bab persetubuhan. Oke? Kalau mau, saya pengen nyatat tuh bagian yang itu. Berarti nanti simak rekamannya. Baru teman-teman kalau nyimak rekaman sambil di-pause, ditulis, di-pause, ditulis. Adapun sekarang karena saya mengajar bab aslinya yaitu bab najis, maka saya tidak memberi kesempatan teman-teman untuk menulis. Lanjut. Kata penulis, wa min hadhihi najasati ma ya'ti. Awalan baulul adami wa gha'ituh wa yakunu tathiruhu bil ghusli wal izalati 'anil nahwi allati awalan tathiru baulil ghulami wal jariyati. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam baulul ghulami yundahu wa baulul jariyati yughsalu wa hadha ma lam yat'ama fa in ta'ima ghusila jami'an. Thaniyan tathhirun na'li yakunu bid-dalki fil ardi liqaulihi sallallahu alaihi wasallam idza wati'a ahadukum bi na'layhi al-adha fa inna turaba lahu tahur. Thalithan tathhiru dhaili thawbil mar'ati yutahhiruhu at-turabu faqad thabata 'an an-nabiy sallallahu alaihi wasallam anna al-mar'ata idza mashat fi at-tariqil qadhir wa ba'dahu makanun tahirun atyabu min fa inna dhaila thawbiha yathhur bidzalik wa lihadza qala sallallahu alaihi wasallam yutahhiruhu ma ba'dahu. Rabi'an tathhilur ardi wal firashi idza asaba al bawlu aw al gha'it al arda aw al firasha fa innal gha'ita yuzalu wa yusabbu makanuhu ma'an fa innal gha'ita yuzalu wa yusabbu makanuhu ma'an amma al bawlu fayukatharu bil ma'i. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في الأعرابي الذي بال في المسجد دعوه وأهريقوا على بوله سجلا من ماء أو ذنوبا من ماء فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين وتزال آثار الغائط والبول بالاستنجاء أو الاستجمار كما سيأتي إن شاء الله تعالى. Silakan. Di antara najis-najis tersebut sebagai berikut. A. Air kencing dan kotoran manusia. Menyucikan kedua najis tersebut bisa dilakukan dengan membasuh dan menghilangkannya dengan cara berikut ini. Yang pertama, menyucikan bekas kencing anak laki-laki dan anak perempuan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya bekas kencing anak laki-laki itu disucikan dengan diperciki, sedangkan bekas kencing anak perempuan dengan dicuci. Hal itu dilakukan selama keduanya belum mengkonsumsi makanan. Adapun bila sudah mengkonsumsi makanan, harus dibasuh kedua-duanya. Yang kedua, menyucikan bagian bawah sandal dengan mengusapkannya ke tanah. Menggosokkan. Sandal kalau ada kotoran antum apain namanya? Gosok ya? Gosok. Digosok. Bukan cuma diusap. Digosok-gosok. Terus
Hal ini didasarkan pada sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya, jika salah seorang di antara kalian menginjak kotoran dengan sandalnya, sesungguhnya tanah itu dapat menyucikannya. Yang ketiga, menyucikan ujung pakaian wanita. Ujung pakaian wanita yang terkena kotoran maka akan disucikan oleh tanah. Hal tersebut telah ditegaskan melalui hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa jika pakaian seorang wanita yang berjalan mengenai kotoran di jalanan, maka tanah yang berikutnya menjadi penyuci baginya. Dan sesungguhnya ujung pakaiannya akan menjadi suci olehnya. Oleh karena itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, ia disucikan oleh tanah berikutnya. Yang keempat, menyucikan lantai dan karpet. Jika lantai atau karpet terkena kencing atau kotoran orang, kotoran tersebut harus dibuang, lalu bekasnya disiram air. Sedangkan yang terkena air kencing, cukup dengan memperbanyak siraman air. Karena itulah Rasulullah SAW bersabda, yang artinya, biarkanlah orang itu dan siramkanlah suatu timba atau satu ember air pada bagian yang terkena kencingnya, karena sesungguhnya kalian diutus untuk memberikan kemudahan dan tidak diutus untuk memberikan kesulitan. Selain itu, bekas kotoran dan air kencing juga bisa dihilangkan dengan istinja atau istijmar. Sebagaimana yang akan kami uraikan lebih lanjut, insya Allah. Ya. Najis yang pertama yang harus dibersihkan adalah baul dan ghaid. Baul itu air seni. Ghaid itu artinya feses. Ini dua di antara najis-najis yang disebutkan dalam buku ini. Air seni dan ghaid atau feses, manakala mengenai sesuatu, maka ada perinciannya. Perinciannya berikut ini. Pertama, kalau seninya adalah air seni anak bayi laki-laki yang belum makan apapun kecuali ASI, maka boleh cukup diperciki. Contoh, ayahnya mau pergi ke kantor. Kemudian anak bayinya digendong dulu. Qadarullah, lupa dipakein pampers, ternyata dia pipis. Tapi anak bayinya ini belum makan apapun kecuali apa? ASI. Maka boleh bajunya cuma diperciki air. Tapi biasanya orang kalau sudah seperti itu jarang ada yang cuma mau perciki. Biasanya langsung ganti. Tapi kalau cuma diperciki, boleh atau tidak? Boleh. Yang kedua, kalau air seninya adalah air seni anak perempuan. Kalau anak perempuan meskipun belum makan apapun kecuali ASI, maka dia tetap dicuci. Seperti air seni orang dewasa. Ketiga, kalau anak bayi laki-laki dan sudah makan apapun selain ASI, misalnya sudah makan bubur kotak, ya kan, sudah minum susu formula, apalagi sudah makan pizza, spaghetti, maka ini dicuci. Bisa dipahami ya? Nah, catatan nggak ada di situ. Tambahkan di pinggirannya. Jangan lupa soal tahnik. Tulis saja gitu dulu. Jangan lupa soal tahnik. Anak bayi kadang-kadang kalau dia baru lahir itu ditahnik. Apa itu ditahnik, teman-teman? Hah? Dikunyahkan kurma. Sebagaimana Nabi SAW mengunyahkan kurma untuk sebagian bayi di zaman beliau. Seperti untuk anaknya Ummu Sulaim. Nabi kunyahkan. Habis dikunyah, kunyahan kurmanya itu digosokkan di langit-langit atas rahangnya. Itu namanya apa? Tahnik. Hanya saja sebagian ulama mengatakan itu dengan cara begitu, itu buat Nabi. Karena Nabi, ludahnya adalah suci dan barokah. Maka yang diinginkan adalah ludahnya Nabi, bukan kurmanya. Adapun kalau bapaknya di zaman sekarang mau kunyahkan, apalagi kalau bapaknya itu mulutnya ya perokok gitu ya. Itu banyak misalnya kuman atau apalagi zaman pandemi begini, maka tidak disarankan. Bisa diganti dengan madu.
nggak perlu dikunyah. Bisa juga itu kurma tidak perlu dikunyah, cukup ditumbuk. Begitu kan? Kemudian digosokkan di langitnya. Jadi nggak perlu dikunyahkan. Demikian pendapat sebagian ulama. Nah, berarti yang dimaksudkan di penjelasan di sini tadi, untuk anak bayi laki-laki yang belum makan apapun kecuali ASI, itu bukan cuma ASI, boleh juga dengan tahnik. Ya, siapa tahu ada perdebatan begini. Ini contoh ya. Ini bapaknya pas gendong dipipisi anak bayi laki-lakinya. Terus bapaknya bilang, aduh aku udah terlambat, udah diperciki aja, nggak terlalu banyak kok. Diperciki. Istrinya bilang, nggak bisa, itu harus dicuci. Loh bisa dong, kan anak bayinya belum makan apapun kecuali ASI. Anak kita kan baru ASI tok. Istrinya bilang, jangan lupa, waktu itu sudah ditahnik. Berarti dia sudah makan selain ASI. Pertanyaannya, tetap boleh diperciki saja atau harus diganti? Jawabannya apa? Tetap boleh. Karena tahnik termasuk yang tadi. Kata-kata belum makan apapun kecuali ASI dan tahnik. Makanya saya suruh catat apa tadi? Jangan lupa soal tahnik. Berikutnya adalah kalau air seni atau feses itu kena di sendal, maka cara membersihkannya adalah cukup digosok-gosok di tanah. Tapi kalau nggak mau cukup digosok, mau dibawa pulang sekalian dicuci, ya nggak apa-apa juga. Ya tapi kalau sambil jalan, ya kan mau ke masjid, terus terinjak begitu. Ini siapa nih? Ya. Kemudian sudah mau ke masjid, udah buru-buru, maka tidak wajib untuk pulang. Cukup sendalnya diapakan? Digosok-gosok. Kecuali bila sendalnya lebih kecil dari kakinya. Ya, lalu itu rupanya bukan cuma di sendal tetapi juga di kaki. Berarti itu kaki harus dicuci. Tidak bisa digosok-gosok. Berikutnya adalah bila ada najis yang kena di ujung pakaian perempuan. Tetapi di sini yang dimaksud adalah bila tanpa kesengajaan atau tanpa sepengetahuan. Ya, misalnya begini, jalan, kemudian ujung bajunya itu kena air, tapi air ini kok agak mencurigakan. Perasaan nggak ada hujan, tapi kok ada air menggenang gitu. Ini jangan-jangan ada yang pipis di sini kah atau bagaimana kah? Maka kita katakan bila dia jalan dan ujung bajunya kena debu atau tanah, maka itu sudah cukup untuk mensucikannya. Maka ummahat misalnya dari parkiran mau masuk ke masjid, itu nggak perlu roknya dipegang-pegang ujungnya, ini ada najis nggak ya? Nggak perlu. Karena sepanjang dia jalan, apalagi di atas aspal ini, itu ada tanah yang suci, ada debu yang suci yang insya Allah mensucikan bajunya. Selanjutnya adalah apabila mengenai lantai. Apabila mengenai lantai, seperti di rumah kita anak kecil pipis atau maka si kotorannya atau najisnya cukup dibersihkan. Bisa dengan kain lap, bisa juga dengan kanebo, ya digosok, dia ambil gitu, kemudian dicuci, dilap satu kali lagi, ibaratnya bilasan. Ya. Adapun si kainnya tentu harus dicuci setelah itu. Ini apabila lantainya lantai keramik atau lantai kayu. Bagaimana kalau lantainya ini karpet semua? Maka tidak bisa hanya dengan sekedar dilap. Sebagian orang ada yang karpetnya itu kalau dikencingi itu cuma ditimpa sama air, ya, ditumpahkan air di atasnya, lalu dikenakan lap gitu. Itu belum menghilangkan najis. Yang harusnya dilakukan adalah karpetnya diangkat, dibawa keluar, lalu kemudian dituangkan air dari atas sehingga dia tembus ke bawah. Ini sama seperti kasur. Apabila ada anak kita misalnya dia ngompol, maka tidak bisa kasurnya hanya sekedar dituangi air segayung, seember, nggak bisa.
Harusnya adalah itu kasur dikeluarkan, kemudian dimiringkan atau didatarkan, dituang di atasnya sampai tembus ke bawah, sampai airnya itu mengalir ke bawah. Ya. Wallahu a'lam. Selanjutnya, thaniyan damul haid yutahharu bid-dalki wal ghusli. Qala sallallahu alaihi wasallam fi damil haid yusibu thawba tahuttuhu thumma tarqusuhu bil ma' thumma tandahuhu thumma tusalli fihi. Thalithan ulughul kalbi fil ina'i. Qala sallallahu alaihi wasallam tahuru ina'i ahadikum idza walagha fihi al kalbu an yaghsilaha sab'a marratin ulahunna bit turab. Wa fi riwayatin falyuriqhu al hadits. Rabi'an ad-damul masfuh wa lahmul الدم المسفوح ولحم الخنزير والميتة قال تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به وجلد الميتة التي يؤكل لحمها في حياتها بعد ذكاتها يطهر بالدباغ كما قال صلى الله عليه وسلم إذا دبغ الإهاب فقد طهر. أما ميتة الجراد عفوا أما ميتة الجراد والسمك فقد جاء عنه صلى الله عليه وسلم أحل لنا ميتتان ودمان Ammal maitatani fal hut wal jaradu wa amma ad-damani fal kabidu wat tihal. Nah, sampai keempat dulu. Najis yang kedua yaitu darah haid. Darah haid bisa disucikan dengan cara mengusap dan membasuhnya. Dan berkenaan dengan darah haid yang mengenai pakaian seseorang, Rasul. Coba Mas, sini Mas. Di apa yang tadi? Darah haid? Diulang. Najis yang kedua adalah darah haid. Darah haid bisa disucikan dengan cara mengusap dan membasuhnya. Ah, salah. Bukan diusap. Tapi dikucek. Iya, nggak bisa diusap aja. Dikucek. Kalau diusap kayak apa tuh? Kalau darahnya mengering misalnya. Masa cuma diusap? Kalau perlu pakai kuku itu namanya, dikukuin itu. Dikrik-krik. Kayak gini, tikit. Untuk menghilangkan darahnya, meskipun nanti warnanya masih ada. Kan kadang darah haid itu kalau sudah lama memerah dia di baju. Dan bukan cuma diusap, tapi dikucek sambil dikletekin gitu. Ya. Lanjut. Dan berkenaan dengan darah haid yang mengenai pakaian seseorang, Rasulullah SAW bersabda yang artinya menyikat lalu menguceknya dengan air kemudian menyiramnya dan baru setelah itu boleh mengerjakan sholat dengan mengenakannya. Ya, ada kucekan di situ. Ya. Yang ketiga, jilatan anjing ke dalam bejana. Rasulullah SAW bersabda yang artinya sucinya bejana salah seorang di antara kalian jika dilihat oleh seekor anjing adalah dengan menyucinya 7 kali. Dan yang pertama kali dengan menggunakan tanah. Sedangkan dalam riwayat yang lain disebutkan, maka hendaklah dia menuangkannya. Ya, yang keempat, sampai situ dulu. Najis yang lain adalah darah haid. Adapun darah haid kalau kena di pakaian, ya misalnya ada sebagian akhwat yang bilang begini, ternyata yang lebih aman itu adalah bukan pakai pembalut yang ada pemutihnya. Yang lebih aman ternyata justru pakai pembalut kain yang bisa dicuci. Ya, lagian hemat. Itu tidak. Kan nggak perlu nggak perlu beli, terus nanti dibuang. Belum lagi kalau masuk tong sampah, kemudian ada tukang ambil sampah, kerik-kerik dibongkar plastiknya, terus keluar ada darah haid, ya kan? Jadi sudah kurang sehat, ada unsur boros,
Ada unsur kotoran yang menjijikkan. Maka sebagian akhwat itu ada yang berpendapat lebih bagus ternyata pakai pembalut kain, ya, yang bisa dikucek, dicuci. Nah biasanya kalau dia warnanya ada putihnya, ya kan, kalau dia lagi nyuci, dikucek begitu, kadang masih ada warnanya. Maka yang terpenting adalah darahnya itu dikasih air, dikucek sebisanya meskipun masih tersisa warnanya. Nah, saya kira begitu saja. Intinya dikasih air, dikucek, ya, lalu dikeringkan. Di antara najis yang lain, yang ketiga di sini adalah jilatan anjing pada bejana. Hanya saja tidak dituliskan di situ, jadi teman-teman nulis sendiri. Jilatan pada bejana yang ada airnya. Yang ada airnya. Contoh, kita makan, ada kebiasaan sebagian orang habis makan, dia cuci tangan di kobokan atau airnya tangannya itu dicuci di atas piringnya. Betul ya? Jadi nanti sisa piringnya itu setelah makan, ada sisa cucian tangannya. Anggap aja misalnya karena rumahnya kecil atau rumahnya baru dibikin atau bagaimana lah. Jadi itu cucian piring ditaruh di luar. Ternyata lewat anjing kampung. Kemudian dijilatinya. Nah ini baru masuk babnya. Bab namanya ulughul kalbi fil ina. Yaitu bila anjing itu menjilat-jilati bejana yang ada airnya. Dan ini tidak masuk apabila yang dijilati itu kering. Contoh, teman-teman ke pasar, ada anjing kampung, rupanya dia nempel-nempel sambil jilatin celana. Nah, enggak masuk babnya, enggak sama. Cara membersihkannya enggak sama. Kalau yang dijilati cuma celana kering, maka ini kayak nyuci biasa. Sedangkan dalam yang disebutkan di buku ini adalah menjilati bejana yang ada airnya. Bagaimana cara mensucikannya? Jawabannya adalah harus dengan 7 kali bilasan. Dan disebutkan di sini diawali dengan tanah. Saya katakan tidak harus pertama. Boleh saja setelah basuhan atau bilasan kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, baru dikasih tanah. Yang terpenting adalah jangan tanahnya setelah basuhan 7. Karena kalau sudah basuhan 7 baru ada tanah, berarti nanti basuhannya jadi berapa? Jadi 8. Sudah salah, boros air. Contoh, tadi piringnya pas kita keluar ternyata ada anjing. Hush, anjingnya lari. Ini terlanjur nih piringnya udah dijilati anjing. Ya, kalau sultan mah buang aja piringnya, ya kan? Tapi kita lihat, oh jangan nih, saatnya mempraktekkan ilmu. Mempraktekkan ilmu bagaimana caranya? Pertama cari tanah. Nah tuang dulu tas di atas piringnya, digosok pakai tanah. Baru setelah itu nyalakan keran, lalu bilas 7 kali. 1, 2, 3, 6, 7. Baru itu bersih. Boleh juga bilas dulu, karena jijik misalnya, bahkan disiram sanitizer kalau perlu. Ya. Takutnya anjingnya corona misalnya. Ya. Dibilas dulu 1, 2, baru ambil tanah, tak, digosok pakai tanah, baru dinyalakan keran. Berapa tadi sudah? 2, berarti 3, 4, 7. Bisa dipahami? Kalau yang dia jilati celana kering, enggak begitu. Enggak perlu celananya dibawakan tanah, terus dicuci 7 kali, enggak perlu. Karena bukan babnya. Babnya adalah bejana berair. Di antara yang tadi baru sampai situ ya? Ya. Baru ketiga tadi ya? Nah, baca lagi yang keempat. D. Yang keempat, darah yang mengalir, daging babi dan bangkai. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat Al-An'am ayat 145 yang artinya, katakanlah, tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku suatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai atau darah yang mengalir atau daging babi, karena sesungguhnya semua itu kotor, atau binatang yang disembelih atas nama selain Allah. Kulit bangkai binatang yang dagingnya itu boleh dimakan setelah disembelih dengan benar, dapat disucikan dengan disamak
sebagaimana yang disabdakan Rasulullah SAW, yang artinya jika kulit binatang telah disamak berarti ia telah suci. Sedangkan perihal bangkai belalang dan ikan telah diriwayatkan dari Nabi SAW bersabda yang artinya, dihalalkan bagi kita 2 bangkai dan 2 darah. Kedua bangkai itu adalah ikan dan belalang, sedangkan kedua darah itu adalah hati dan limpa. Nah, stop dulu. Yang juga merupakan najis adalah darah. Darah di sini maksudnya darah mengalir. Seperti orang kurban, maka darahnya binatangnya itu termasuk najis. Adapun darah manusia yang tidak bisa dihindari, seperti luka sedikit, maka ini tidak najis. Begitu juga luka yang memang menganga dan terus mengalir darahnya, maka ini juga bukan najis. Sebagaimana para sahabat di zaman dahulu, mereka berperang dan diriwayatkan mereka tetap sholat meskipun luka-lukanya menganga. Adapun darah nyamuk, darah kita yang sudah keluar dari kita sudah masuk ke perut nyamuk. Ya, rupanya dia kekenyangan, tidak bisa terbang. Kita pencet, pecah dia. Lagi sholat lagi ya. Maka ini dimaafkan karena jumlahnya sangat sedikit. Termasuk najis adalah daging anjing. Daging babi. Ya najis juga anjingnya ya. Termasuk juga yang merupakan najis adalah bangkai dan segala sesuatu yang disembelih untuk selain Allah. Seperti kambing mati tapi matinya kesetrum. Kenapa? Kambing mati tersetrum, maka ini bangkai. Ada orang mau kurban, lagi digiring-giring gitu, ditanduk dia sama kambingnya, lalu kambingnya lari masuk jalan raya, ditabrak mobil, mati seketika, maka ini bangkai. Meskipun disembelih, kalau dia memang langsung mati, maka ini bangkai, tidak bisa dimakan, dan ini bangkai. Tapi bangkai seperti ini boleh diambil kulitnya, asalkan disamak. Dengan syarat, si bangkainya ini kalau dia hidup dan disembelih halal. Yuk kita tebak-tebakan dulu. Kambing kalau disembelih waktu hidup halal atau enggak? Nah ini bangkainya kalau disamak kulitnya suci. Samak itu tanya aja tukang samak. Ya, pokoknya disamak. Jadi itu kambing yang mati itu boleh dibawa pulang, tapi nggak bisa dimakan. Boleh mungkin hanya sekedar diolah lalu dikasih ke hewan-hewan. Tapi kita nggak boleh makan karena sudah bangkai. Sedangkan kulitnya boleh diambil, disamak. Nanti dia jadi suci. Kucing kalau disembelih dimakan halal? Anda boleh. Berarti kulit kucing kalau disamak suci atau enggak? Ya sebenarnya dia bangkai. Ya nggak bisa diambil. Anjing kalau disembelih bismillah. Nah, boleh dimakan? Nggak boleh. Berarti meskipun dia disamak, kulitnya tidak suci. Babi, nah kata ahli persamakan, babi nggak bisa disamak. Kalau disamak kulitnya hancur. Nah, kasihan babi, sudah haram, kulitnya nggak bisa disamak lagi. Nah, sapi, kalau disembelih halal tidak? Halal. Maka kalau dia misalnya mati dalam keadaan tersetrum atau mati dalam keadaan tertabrak, tergenang, tenggelam, kalau diangkat kulitnya disamak, suci atau tidak? Suci. Ya, jadi kalau bangkai tapi aslinya dia adalah hewan yang halal dimakan, maka bisa disamak supaya suci. Adapun yang memang dari sononya tidak suci, ya berarti tidak bisa disamak. Kalaupun disamak nggak suci. Contoh daging harimau. Kulit harimau, kulit ular. Ada orang pakai dompet kulit ular, nggak bisa. Ya karena itu memang sunnah dibunuh. Dan kalau sunnah dibunuh haram dimakan. Nah, di sini ada pengecualian, kecuali untuk bangkai
ikan dan belalang. Bangkai ikan dan belalang hukumnya adalah halal. Sebagaimana hati dan limpa itu halal untuk dimakan. Najis yang kelima, wadi. Wadi adalah cairan putih, pekat, dan agak keruh yang keluar setelah buang air kecil atau kencing. Wadi ini bisa disucikan dengan mencuci kemaluan kemudian berwudu. Jika wadi ini mengenai bagian badan, cukup dengan mencucinya. Yang keenam adalah madhi. Madhi adalah cairan putih dan kental yang keluar pada saat memikirkan hubungan badan atau pada saat bercumbu. Madhi ini termasuk najis yang agak sulit dihindari sehingga diberikan keringanan dalam menyucikannya. Oleh karena itu, barang siapa yang terkena madhi, maka hendaklah dia mencuci zaharnya dan kedua buah zakarnya dan berwudu seperti wudunya untuk mengerjakan sholat. Bagian badan yang terkena madhi cukup dengan dicuci dan disiram dengan air setelapak tangan ke pakaian yang terkena madhi. Hal itu didasarkan pada hadis Sahal bin Hanif radhiyallahu anhu. Ya. Yang juga termasuk najis adalah wadi. Coba bilang. Ini. Aslinya wadiyu. Tapi kalau ngomong wadiyu susah. Jadi wadi. Ya. Wadi ini cairan putih, keruh, kental, pekat. Yang keluarnya adalah biasanya menyertai air seni. Kalau orang keluar air seni, ya, dia tunggu sedikit, nanti kadang-kadang ada butiran-butiran pekat keluar. Maka ini adalah najis. Ulang-ulang ya. Dia putih, pekat, kental, keluarnya mengiringi seni. Oh ya, saya ingat. Kadang-kadang keluarnya waktu sujud. Sebagian orang ada yang berkata, saya Ustadz punya kebiasaan kalau pas sujud, kalau wudunya itu ada buang air seni, terus pergi ke masjid, itu kadang sujud pertama itu ada yang keluar. Bagaimana kalau keluarnya waktu sujud? Jawabannya di sini. Ini najis. Berarti sholat antum batal atau sah? Batal. Ya, berarti ya sebagian orang itu ada yang terapinya adalah kalau dia habis pipis, dia tunggu dulu sebentar, kemudian dari pangkal kemaluannya diurut sedikit ke atas supaya membantu keluarnya wadi. Ya. Yang juga merupakan najis adalah madhi. Coba sebut. Madhi. Pakai dzal, madhi. Cairan putih juga tapi lebih bening. Kalau wadi keruh. Kalau ini agak bening. Tapi kental juga. Ya. Yang keluarnya adalah saat bangkit syahwat. Apakah dengan melihat sesuatu atau mendengarkan sesuatu atau memikirkan atau bercumbu. Hanya saja sebagian ulama ada yang meringankan cara mensucikannya. Ada yang mengatakan cukup diperciki seperti Imam Ahmad bin Hanbal. Beliau berpendapat cukup diperciki. Saya pribadi dalam prakteknya adalah dicuci. Karena dalam pendapat sebagian ulama Syafi'i, mereka mengatakan yang lebih tepat adalah dicuci. Tapi tidak perlu mencuci seluruh celana dalam. Cukup cuci yang bagian madhinya saja. Kan madhi itu kan nggak banyak. Keluar itu biasanya setetes, 2 tetes. Nah ini anggaplah celana dalam nih. Celana dalam kotak. Ya. Misalnya kenanya hanya di sini. Nih. Nah segitu aja. Kelihatan? Nggak kelihatan? Nah ini madhi. Maka cukuplah misalnya antum melakukan begini, kemudian dibalik, lalu ini yang dialiri air. Setelah itu diperas. Boleh dipakai lagi. Karena cukup yang dicuci adalah bagian yang kena madhi saja. Ya sebagaimana air seni, sebagaimana air wadi. Kita review, saya bertanya, jamaah yang menjawab. Kalau kita BAK, itu yang najis apanya? Apa yang najis? Air seni. Kalau kita BAB yang najis apanya? Feses. Adapun kitanya namanya apa? Berhadas. Masih ingat minggu lalu ya? Kitanya berhadas. Si kotorannya namanya apa? Najis. Baik. Anak bayi laki-laki cuma nyusu. Kotorannya boleh diperciki saja atau harus dicuci? Hah? Boleh diperciki saja.
Anak bayi laki-laki cuma nyusu dan pernah ditahnik. Boleh diperciki atau harus cuci? Boleh perciki. Anak bayi laki-laki suka makan spaghetti. Air seninya harus cuci atau boleh diperciki? Cuci. Anak perempuan cuma nyusu. Cuci atau diperciki? Cuci. Kalau anak perempuan nggak ada beda. Apakah sudah makan sesuatu ataukah baru nyusu? Sama. Type. Orang dewasa. Oh ya, orang dewasa sudah lewat ya. Nah. Sandal kena kotoran anjing. Diapakan? Minimal diapain? Minimal digosok. Kalau kena kaki juga? Cuci. Sandalnya boleh digosok, kakinya harus cuci. Kalau pakaian wanita yang bagian ujung itu cukup dengan apa? Dengan tanah yang suci saat dia berjalan. Kalau lantai keramik ada air seninya anak kita, harus diapakan? Dilap. Cukup dilap saja? Nggak bisa, harus dibilas. Ya, tambahin air, dilap lagi sampai hilang najisnya. Kalau karpet kena air seni, ya, diangkat. Habis diangkat diapain? Disiram sampai airnya ngalir ke bawah, keluar. Anjing menjilat kobokan. Kobokannya diapakan supaya suci? Dicuci. Berapa kali bilas? Harus harus diselingi dengan apa? Haruskah tanahnya pertama atau boleh diselingi? Boleh diselingi, tapi nggak boleh yang jangan yang bagian akhir, yaitu setelah bilasan ke-7. Kambing mati tercekik, halal atau tidak halal? Tidak halal. Jadi apa yang bisa dilakukan? Kulitnya boleh disamak. Kalau sudah disamak suci atau tidak? Kalau kulit harimau disamak, kulit anjing disamak, tidak suci. Air keruh kental setelah seni, namanya apa? Hah? Wadi. Kalau air bening kental keluarnya belum selesai. Keluarnya setelah jima. Belum sampai babnya. Nah, kalau pengantar jima namanya apa? Madhi. Madhi. Yang boleh, yang sebagian ulama membolehkan diperciki saja, itu wadikah, madhikah, atau manikah? Ya? Madhi. Ya. Kalau wadi dia apain? Cuci. Istri belum mandi, haidnya berhenti tapi belum mandi, boleh disetubui atau tidak? Kalau disetubui, berdosa. Harus bayar kafarat? Ada khilaf. Tapi yang lebih kuat apa? Bayar. Berapa dinar? Ada khilaf. Bagaimana khilafnya? Saya tadi bilang, coba bab ini saya review sendiri ya, teman-teman mendengarkan. Istri masih berdarah-darah, haram, dosa besar. Apakah ada kafarat? Ada khilaf. Tapi yang benar, kafarat. Istri sudah nggak ada darah, tapi belum mandi. Apakah boleh dijima? Nggak boleh. Dosa juga. Apakah ada kafarat? Ada khilaf. Oke, kita ambil yang ada kafarat. Berapa kafaratnya? Ada khilaf lagi. Sebagian ulama mengatakan berdarahkah, nggak berdarahkah, tapi belum mandi, boleh milih. Kalau mampu 1 dinar, kurang mampu 1/2 dinar. Sebagian ulama merincinya. Kalau masih berdarah 1 dinar. Kalau nggak ada darah tapi belum mandi
setengah dinar. Ini pendapat Ibnu Abbas bahkan. Dan saya lebih condong ini pendapat Ibnu Abbas. Oke, 1 dinar berapa gram? 4,25. Nah, hitung sendiri ya, buat yang pernah. Hitung sendiri, 1 dinar atau enggak setengah dinar, ya kapan antum melakukannya? Apakah berdarah atau tidak? Kali 4,25 atau kali setengah, kali berapa ratus ribu, nah itu yang disedekahkan. Saya kira ini dulu. Oh ya, untuk anjing menjilat yang ada kewajiban 7 kali bilas itu menjilati apa? Bejana yang ada airnya. Adapun menjilati pakaian kering, ini cuci biasa. Baik, mungkin ini dulu. Enggak ada tanya jawab ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dakwah semampumu.